Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Kita mulai aja ya. Ini sudah 17, jadi saya rasa sudah cukup. Maksudnya tidak menunggu teman-teman, nanti kalau teman-teman yang datangnya telat ya tinggal ini disampaikan saja. Eh, Seperti biasa ya, ini minggu ke-9. Memang setelah UTS kemarin, rata-rata teman-teman mulai hari Senin kemarin banyak yang online ya, mungkin seminggu sebelumnya online. Jadi ya sudah, saya enggak apa-apa. Jadi mulai Senin kemarin teman-teman minta online, enggak apa-apa. Yang penting materi tetap saya sampaikan ya. Jadi seperti biasanya eh, saya sampaikan sedikit di satu slide saja di awal perkuliahan. Yang hari ini temanya adalah jangan berhenti jadi baik, seperti itu ya. Ini dalam Quran Al-Jazalah ayat 78 yang minggu sebelumnya sudah saya sampaikan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Fama yakmal miskola darotin khairoyaro, wama yakmal miskola darotin syaroyaro. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar darah pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Kalau zaman dulu zarah itu adalah dalam Al-Quran itu disebutkan 6 kali ya. Jadi tergantung dari kepentingannya, tapi rata-rata hampir mirip ya. Jadi ada yang disampaikan sebesar biji sawi, ada yang disampaikan semut hitam, ada yang disampaikan debu. Jadi intinya darah itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tapi artinya adalah barang terkecil di saat itu. Seperti itu ya. Jadi kalau saat sekarang mungkin barang terkecil bukan darah ya, mungkin sekarang atom pun mungkin nanti ke depan juga akan ada yang lebih kecil lagi ya, partikel yang lebih kecil dari atom. Jadi kebaikan yang sekecil itu nanti akan ada balasannya ya. Dan kejahatan yang sekecil itu pun nanti juga ada balasannya. Jadi dari ayat ini kita disuruh fastabikul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau minggu kemarin saya sampaikan bahwasanya dengan berbuat baik kita sebenarnya sudah memberikan sedekah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Quran surat Al-Jazalah ayat 78 ini. Selanjutnya saya kembali ke materi. Jadi materi minggu ke-9 ini adalah bab 5 ya, kesebangunan ya. Jadi ini melanjutkan yang kemarin. Jadi dua bangun disebut sebangun apabila memenuhi kedua syarat. Jadi yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian dari dua bangun tersebut sama besarnya. Jadi sudutnya sama. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut mempunyai perbandingan yang sama. Jadi kalau kedua syarat ini terpenuhi maka sudah dikatakan sebangun ya. Nah, seperti ini. Gambar 1, ini sudutnya sama, terus kemudian sisinya sama. Gambar 2, sudutnya sama, sisinya tidak sama, tapi perbandingan sisinya sama. Misalkan perbandingan sisi FC dibandingkan BC itu sama dengan perbandingan EF dibandingkan AB. Jadi perbandingan sisi-sisinya sama dan sudutnya sama. Kemudian yang ketiga, ini sudutnya sama, perbandingan sisi-sisinya juga sama. Yang keempat, ini adalah gambar keramik ya. Untuk persegi panjang atau bujur sangkar yang putih ini sudutnya sama, kemudian sisinya juga sama. Kalau yang putih sama yang hitam ini sudutnya sama, tapi perbandingan sisi-sisinya yang sama. Jadi kalau kita bisa melihat misalnya dengan foto selfie ya, foto selfie, kemudian hasilnya yang di kamera itu sama
wajah jenengan tampilkan di hadapan teman Anda. Jadi teman Anda nanti akan melihat foto Anda di dalam kamera sama wajah Anda. Jadi sama kan? Sama persis tapi ukurannya tidak sama. Tapi perbandingannya adalah sama. Jadi kalau kita ambil dari 5, ya 1, 2, 3, 4, 5 sama foto selfie tadi. Artinya apa? Gambar nomor 1 ini adalah jadi sebangun ya. Gambar nomor 2 sebangun. Tapi kalau gambar 1 adalah kongruen. Kalau gambar 2 adalah sebangun tapi tidak kongruen. Kalau kongruen itu sisinya sama, sudutnya sama. Tapi gambar 1, gambar 2 ini sisinya sama, perbandingan sisi-sisinya sama. Nah, ini adalah sebangun ya. Jadi kalau gambar 2 ini sebangun tapi tidak kongruen. Kalau gambar 1 sebangun dan kongruen seperti itu. Kemudian gambar 3 ini juga sebangun ya. Jadi segitiga atap depan rumah dengan segitiga atap utama. Sisinya sama. Sisinya memiliki perbandingan yang sama. Kemudian sudutnya adalah sama. Ini adalah sebangun. Sama dengan gambar 4. Gambar yang putih ini juga sebangun dan kongruen. Tapi kalau putih sama yang hitam ini adalah sebangun. Kemudian gambar yang kelima tadi, selfie itu adalah sebangun ya. Jadi foto selfie dengan foto yang aslinya bukan foto. Sama, tapi ukurannya tidak sama, itu sebangun. Jadi pengertian sebangun itu adalah sudutnya sama dan perbandingan sisi-sisinya adalah sama. Kalau perbandingan sisi-sisinya tidak sama, sudutnya sama, maka tidak sebangun. Nah, ini contoh soal latihan 51. Manakah di antara bangun-bangun yang disebutkan berikut yang sebangun dengan sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran 80 kali 60 meter. Yang A, persegi panjang yang berukuran 4 kali 3. Nah, ini berarti dia adalah sebangun ya, sudutnya pasti sama karena 4 kali 3 ini adalah juga kelipatan dari 80 kali 60 ya. Jadi perbandingan sisinya juga sama. Kemudian yang B, selai kertas berbentuk persegi panjang yang berukuran 8 kali 4. Nah, kalau yang B ini jelas tidak sebangun ya. Jadi 8 sama 4 ya. 4 ini, jadi kalau 80 dibagi 10 dapatnya 8, 60 dibagi 10 dapatnya 6. Ini 4. Berarti dia itu sudutnya sama, tapi perbandingan sisi-sisinya tidak sama. Jadi yang B ini adalah tidak sebangun. Kemudian yang C, urban berbentuk persegi yang berukuran 80 kali 80. Ini juga sama, yang C ini adalah tidak sebangun karena perbandingan sisi-sisinya tidak sama tapi sudutnya sama. Kemudian D, jajaran kencang yang panjang sisinya 8 dan 6 cm, besar salah satu sudutnya 45 derajat. Ini perbandingan sisi-sisinya sama. Jadi 8 sama 6 ini adalah pembagian 80. Tapi karena sudutnya 45 derajat, maka dia tidak sebangun. Karena persegi panjang semua sudutnya adalah 90 derajat. 90 derajat. Ya, seperti itu ya. Kemudian contoh soal latihan 5.2. Persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH yang dalam gambar berikut sebangun. Tentukan panjang FG yang terdapat pada persegi panjang tersebut. FG berarti yang ini ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini tinggal bandingkan aja. Jadi misalkan FG per AD sama dengan EF per AB. Seperti itu. Jadi nanti FG-nya bisa diketahui. Terus kemudian kesebangunan segitiga ya. Dua buah segitiga disebut sebangun bila sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga tersebut banding. Jadi sama ya, sisi-sisi segitiga yang bersesuaian itu adalah perbandingannya sama. Kemudian dua buah segitiga disebut sebangun bila sudut-sudut yang bersesuaian dan kedua segitiga tersebut sama besar. Jadi sama pengertiannya seperti di depan tadi. Jadi sudutnya sama, perbandingan sisi-sisinya juga sama. Ini contoh soal latihan 5.3 ya. Perhatikan segitiga ABC berikut
Nah, ini kan ABC sama DEF. Kalau kita lihat AB 2, DE 4, berarti dua kalinya. FD sama CA juga dua kalinya, kemudian CB sama FE dua kalinya. Berarti dia adalah sebangun ya. Sebangun. Ini sebangun. Kemudian soal latihan mat besar sudut segitiga ABC adalah 50 dan 60. Sedangkan besar sudut segitiga DEF adalah 60 dan 70. Apakah kedua segitiga tersebut bangun? Tidak. Dari mana tahu? Kok tahu tidak? Karena sudutnya tidak sama. Tahu tidak sama. Dari mana? Itu kan 50 sama 60. Satunya 60 sama 70 ya, nggak sama ya? Jenengan tahu Iya segitiga? benar. Ya, Segitiga. tahu Pak. Total sudut segitiga berapa? 180. Ya, 180. Yang segitiga ABC itu 180 dikurangi 50 dikurangi 60 berapa? 50 kurang 60. Tinggal 70. 70. Berarti yang ABC sudutnya 50, 60 sama 70 ya. Iya, DEF itu 180 dikurangi 60 dikurangi 70 berapa? 50. 50. Berarti sudutnya 50, 60, 70 kan sama. Iya, Pak. Oh, oh iya iya Pak. Ya, jadi ini adalah sebangun. Jadi ada karena satu sudutnya tidak diketahui ya, jadi yang diketahui yang beda. Jadi aslinya sebangun. Jadi total dalam segitiga itu 180 derajat. Kemudian latihan 5.5 segitiga PQR sama segitiga UPW berikut adalah sebangun. Nah, bila PQ 12, QR, PQ mana PQ? Ini 12, kemudian QR berarti ke sini ya 8, PW 4 berapa sentimeter UW. Nah, ini yang dipakai jadi perbandingan ya. Berarti UW ini kan PW ini 4, berarti sama yang RQ ini ya. Jadi VW per RQ sama dengan UW per, karena ini 6 berarti yang 12. Ini berarti yang ini ya, RP. PR ini yang 6 ya. Dan nanti bisa ketemu sama UI-nya. Jadi pakai perbandingan. Nanti minggu depan kita pakai aplikasi kesebangunan dalam menghitung sesuatu di sekitar kita seperti itu ya. Nanti kita pakai aplikasi kesebangunan ini untuk menghitung apa misalnya luas sungai apa di sekitar kita nanti minggu depan seperti itu. Nanti penggunaan rumus-rumus kesebangunan untuk di sekitar kita itu minggu depan. Kemudian soal latihan 5.6 perhatikan gambar apakah segitiga ABC dan segitiga PQR di atas bangun. Nah, sebangun ya 40 60 Iya, sama. Pak. Itu jelas. Sama. Sebutkan semua pasang sinetron. Nah, ini tinggal nyebutin aja. AC bersesuaian dengan PR, kemudian AB bersesuaian dengan PQ, BC bersesuaian dengan PR. Nah, kemudian adalah kesebangunan dan dalam aplikasi GeoGebra ya. Jadi jenengan coba nanti pakai GeoGebra klasik. Saya sudah coba pakai HP juga sudah bisa ya. Cuma agak ruwet tapi bisa. Sebentar saya tunjukkan yang pakai HP. Kelihatan. Ini yang pakai HP ya. Kelihatan enggak? Oh, enggak kelihatan ya. Nggak kelihatan Pak. Saya coba pakai HP bisa. Ini yang saya pakai HP. Bentar.
Saya coba pakai HP bisa. Nggak kelihatannya. Nah, itu sama kayak kemarin, kalau di HP itu pakai aplikasi GeoGebra saja yang nggak pakai 3D ya. Terus kita coba, ini ada ABCD ya. Jadi ABCD, nanti jenengan coba gambar di rumah ya. Artinya jenengan coba pakai komputer. Kalau pakai HP agak susah ya. A-nya itu min 3,2, kemudian B-nya min 5, koma min 2, C-nya min 2, koma min 5, D-nya 2, koma min 2. Nah, itu nanti jadinya seperti ini. Terus kalau sudah seperti ini kan poligon. Bentar. Nah, kemudian cari slider. Gambarnya seperti ini. Slider. Bentar. Nah, ini ya. Cari slider. Di angka A sama dengan 2 ini. Jadi cari yang slider. Setelah slider nanti akan keluar seperti ini. E sama dengan 1 ini contohnya. Seperti itu. Terus setelah itu gunakan angel ini untuk membuat sudutnya. Jadi sudut-sudutnya 4 ini. Setelah itu ketik dilate. Jadi dilate di input. Ya, setelah dilate nanti kan ada ini ya. Jadi 1 ditulis Q1, yang kedua ditulis E. Jadi Q1, E di dilate itu nanti. Di sini ada ini bisa dilihat ini. Setelah itu ditulis di input. Jadi diinputkan itu A per A aksen, B per B aksen, ya A per aksen, enter, kemudian B per B aksen, enter, C per C aksen, enter, kemudian D per D aksen, enter. Nah ini ya, seperti ini ya keluarnya. Ditulis di bawahnya kayak gini. Jadi setelah itu enter lagi sampai bawah. Kemudian ini ya. Nah ini slider ini tinggal gerak-gerakkan ke kanan kiri. Nanti akan terjadi seperti ini. Nah ini ya. Ini kalau sudah selesai. Jadi dia bisa digerakkan ke kanan kiri dengan misalkan ini E-nya 1.4 itu seperti ini. Kemudian ini E-nya 1.3 ya. Ini tinggal gerak-gerakan seperti ini. Kemudian ini saya coba E-nya min 1. Nah ini jadi seperti ini. Tapi dia masih sebangun. Kemudian tak geser lagi. E-nya min 1.4. Nah ini jadi lebih besar lagi. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa dicoba pakai laptop aja. Jadi ini kesebangunan menggunakan GeoGebra. Jadi membuat bidang sebangun dengan GeoGebra ya. Jadi nanti ada ininya. Jadi ini bisa digerak-gerakkan. Ntar kemarin kayaknya saya buat. Terus ini nanti bisa dipelajari berikutnya ya. Kemudian ada tugas 2 ya, tugas kelompok. Sebentar saya share. Nah ini tugas 2-nya. Tugas 2-nya adalah buat maket geometri 3D. Bangunannya terserah mau bikin rumah, perkantoran, masjid, jembatan, dan lain-lain terserah ya. Terus ukuran lahan maksimal itu 60 kali 60, artinya bidang ininya mau bikin
20-20 juga enggak apa-apa, 10-10 juga enggak apa-apa, terserah sampean. Intinya supaya bahannya minim, uangnya tidak keluar banyak, artinya saya enggak kepengen sampean mengeluarkan banyak uang, jadi pakai kertas juga enggak apa-apa, sembarang. Makanya saya tulis semua material boleh digunakan dan menggunakan alat secukupnya ya. Jadi enggak usah yang mahal-mahal, yang biasa aja. Yang penting kita tahu dari yang kita buat itu ada tujuan pemilihan bangunan, artinya latar belakang kenapa memilih bangunan itu. Terus yang kedua, fungsi bangunannya untuk apa, diameternya berapa, ini jenengan harus tahu karena jenengan buat. Bahan dan alat yang digunakan, jenengan juga harus tahu. Kelebihan bangunan yang dibuat, nah ini jenengan harus tahu. Kemudian biaya pembuatan, nah ini yang kategori murah, artinya tidak usah yang mahal-mahal, yang biasa aja. Dan lama pembuatannya, ini nanti yang harus disampaikan. Kemudian yang G itu geometri yang bisa dibuat dari bangunan sipil tersebut dan berapa ukurannya. Nah ini yang perlu jenengan harus tahu ya. Jadi jenengan harus tahu kalau bikin rumah, nah itu geometrinya apa saja. Nah itu jenengan harus tahu. Terus kemudian ukuran geometrinya berapa saja, kemudian foto-foto pembuatan dan kelompok. Terus bangunan boleh diberikan warna sesuai selera kelompok. Nah ini ya. Nah ini kelompoknya ya. Di e-learning sudah saya ini ya, sudah saya input, jenengan nanti tinggal lihat di e-learning. Jadi ada 5 kelompok, masing-masing 5, hanya kelompok 4 sama kelompok 5 yang 6. Karena totalnya 27, seperti itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Terkait materi tadi atau tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini waktunya sampai minggu ke-15 ya. Sekarang minggu ke-9, jadi masih lama. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mungkin nanti kita presentasi, jadi khusus di minggu 15 kita presentasi ya. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan tugasnya. Jadi nanti kita supaya masing-masing tahu bangunan yang dibuat. Jenengan mau buat strukturnya saja boleh. Saya enggak ini. Jadi sembarang, intinya sembarang bangunan sipil, terus kemudian meliputi ini ya, tujuan pemilihan bangunannya, kemudian fungsinya untuk apa, sembarang. Jadi intinya yang terkait dengan teknik sipil. Jadi boleh bangunan apa saja, enggak apa-apa. Yang penting jenengan bisa menyebutkan geometri yang ada di bangunan itu apa. Bahannya terserah, mau pakai kertas boleh, mau pakai apa ya, sembarang sih. Apa itu tusukan itu juga boleh, sembarang. Yang penting jenengan bisa buat sesuatu yang terkait dengan geometri 3D. Nanti jenengan diskusikan dengan kelompok ya. Jadi ini saya urut saja kelompoknya dari absen. Jenengan bisa lihat di e-learning. Ada yang ditanyakan? Sudah saya absen kok ini. Belum, Mbak.
Ini Zoom saya kan tidak langganan, jadi saya hanya 40 menit saja dari pertama kali saya buka. Jadi ini masih sisa waktu 6 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kalau memang sudah selesai, kita bisa buka Zoom lagi atau jenengan bisa WA lewat grup atau Japri, tidak apa-apa ya kalau ada pertanyaan. Jadi kayak kemarin sedikit saya ini ya, saya sampaikan UTS jenengan ya. Iya, Pak. Review saya, tapi terserah. Review saya nomor 1 jenengan itu mengerjakan soalnya kelas 1A ya. Bukan soal jenengan, rata-rata semua mengerjakan nomor 1A, bukan. Jadi jenengan ingat-ingat lagi. Saya lihat ini ya, saya buka dulu ya untuk soalnya yang B. Nah, ini soalnya yang B ya. Saya coba lihat soal yang B. Nah, ini soal yang B ya. Ini yang dicari A-nya kan di sini. B-nya di sini, C-nya di sini ya, khusus untuk B. Tapi jenengan semua menjawabnya A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Itu adalah soal untuk kelas A1, bukan untuk B1. B1 itu A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Jadi rata-rata teman jenengan itu, tapi ininya bagus. Jadi ininya selesai ya, ininya selesai semua, bagus. Cuma ininya salah, ABC-nya semua kelas B. Pakai jawabannya soal nomor 1 kelas A. Yang di kelas A, ininya tidak bagus, tidak selesai ya. Artinya gambar ini tidak selesai, tapi poligon ini selesai, poligon heksagonal ini selesai. Dan jawabannya benar semua yang kelas A. Yang kelas B, poligon ini bagus. Jadi Uben ini profilnya semua profil, tapi ABC-nya salah. Terus kemudian di sini kan ada pertanyaan, gambarkan sudut-sudut vektor tersebut. Harusnya ini kan diberikan sudut ya, vektor ini. Ininya berapa, ini. Itu nggak ada yang diberikan. Nah, itu loh. Jadi intinya kurang teliti ya. Sebenarnya ini tidak susah kok. Kurang teliti, gitu aja. Fokus Pak, nggak fokus. Kalau yang dua rata-rata bisa semua. Yang dua ini bisa semua. Kepepet waktu kemarin Pak. Nah, itu ya. Kita lihat kok semua ngerjakan nomor 1-nya A itu. Berarti dapat soal dari kelas pagi langsung dikerjakan. Ininya bagus semua ininya. Gambar ini bagus. Yang B bagus semua. Sayang yang dijawab keliru. Jadi ABC-nya rata-rata keliru semua. Harusnya A-nya di sini, B-nya di sini sama sini ya. Ya ini A-nya di sini, B-nya sini ya. Kemarin yang dijawab itu A-nya sini, B-nya sini, C-nya sini. Jadi yang kelas A yang dijawab. Nah, itu kan jadi salah. Nah, itu loh. Nilainya berapa, Pak? Oh, nilainya belum. Nanti kan diupload. Jadi saya dikasih waktu 1 minggu setelah UTS untuk upload. Ini belum Soalnya saya ganti aja berarti Pak. Belum ini ya, belum apa itu, belum dibuka. Jadi kemarin sebenarnya mau sudah tak upload tapi belum dibuka ya sudah. Nanti tapi ini kan nilainya cuma 25% ya dari total. Jadi ada UTS, ada UAS, ada tugas gitu ya. Tapi jenengan ini sendiri gitu. Tapi gambarnya bagus-bagus. Jadi semua bagus-bagus. Cuma sayang jawabnya salah ini. Nah itu loh. Cuma itu saja. Untuk yang Ya, dua Pak, makasih, Pak. rata-rata apa? Ya kurang teliti gitu aja. Terus yang tadi nanti jenengan coba ya, yang GeoGebra ya. Yang pakai AutoCAD saya tidak sampaikan juga susah ya. Mungkin pakai AutoCAD itu pakainya scale ya. Jadi udah gambar bidang kemudian di scale. Scale-nya berapa aja nanti dia akan membuat bidang yang sama dengan bidang yang sebelumnya. Diperbesar seperti itu. Kalau enggak ya di copy, di mop di sebelahnya, kemudian di scale lagi dengan ukuran di bawahnya atau di atasnya itu bisa AutoCAD untuk buat kesebangunan itu ya. Ini waktunya tinggal 1 menit ya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada Pak. Belum, Pak.
Mungkin nanti di grup aja, Pak. Ya sudah, enggak Iya. apa-apa. Di grup boleh, Japri boleh ya. Intinya saya bebas. Terus kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa saya tutup ya. Tadi sudah saya Iya, Pak. absen ya. Ya Pak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kuliah geometri kelas 1B minggu ke-9 kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Amin. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.